Oke, to the point seperti biasa, seperti nama channelnya. Kali ini saya akan membahas tentang ini, Dormek. Dormek adalah zat pengatur tumbuh ya, atau ZPT, yang biasanya Dormek ini digunakan untuk membantu memecah tunas atau si bud, bisa disebut juga dengan bud breaker ya. Bukan cuma buat anggur sebenarnya, aplikasi Dormek ini juga bisa dipakai untuk memecah tunas pada buah apel, pir, plum, cherry, bahkan kiwi. Untuk tanaman anggur, anggur ini adalah jenis tanaman yang kalau lagi dorman dia lama sekali untuk lanjut tumbuh ya. Berhenti tumbuhnya itu lama sekali. Si tunas-tunas berhenti tumbuh, lalu daun-daun juga tetap segitu-gitu aja sampai rontok bahkan ya. Beda dengan jeruk, kalau jeruk dia tumbuh tunas 2 bulan tua, tumbuh lagi tunas baru kan. Sementara anggur nggak begitu, dia sering sekali dorman. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, mungkin ini berkaitan dengan asal anggur ini ya, terutama untuk anggur jenis impor ya. Di negara aslinya, di negara subtropis seperti Itali atau Prancis ya, tanaman anggur ini sering dorman karena di sana ada 4 musim, termasuk salah satunya ada musim dingin. Jadi dia mengalami proses dorman. Nah, sementara kalau kita di Indonesia, sinar matahari sebenarnya ada sepanjang tahun ya. Jadi untuk tanaman anggur biar bisa terus tumbuh tanpa masa dormansi, maka butuh Dormek ini. Dia bisa memutus proses dormansi atau proses berhenti tumbuhnya si anggur. Jadi pertumbuhannya bisa lebih cepat. Nah, untuk memecah dormansi ini sendiri sebenarnya bisa dilakukan tanpa obat ya, tanpa ZPT ini, tanpa Dormek pun bisa. Biasanya dengan proses pruning ya, atau pemangkasan. Jadi Anda bisa potes pucuk daun atau daun-daun yang kepercabangan yang bukan dari foundation pruning ya, bukan cabang-cabang yang dipakai untuk pembuahan, bisa dipotong ya. Tapi karena khawatir malah memotong tunas yang dipakai buat pembuahan ya, alternatifnya lebih baik pakai Dormek kan. Nah, jadi si Dormek ini dia bisa untuk memecah masa dormansi dan mempercepat tumbuh tunas baru, tumbuhnya pun serempak. Nah, lalu untuk cara aplikasinya, ini dosisnya sedikit aja ya. Anda bisa campurkan 1:20 atau 1:25. Kalau misalkan 1 mili Dormek ini dicampur dengan 25 mili air, itu bisa disemprot atau bisa ditoto atau dioles-oles pakai cotton bud ya, atau pakai kapas, dioleskan ke mata tunasnya. Tapi ingat, hanya untuk mata tunas anggur yang sudah tua ya, yang dari batang yang sudah tua. Jangan pakai ke tunas anggur yang batangnya masih hijau ya. Karena untuk pembuahan sendiri kan, batang yang berpotensi untuk menghasilkan buah adalah batang yang umurnya 3-6 bulan atau ukurannya minimal segede pensil ya, dan warna batangnya pun udah coklat ya. Nah, lalu kapan Dormek ini bisa dipakai? Dia bisa dipakai setelah pemangkasan, baik itu pemangkasan untuk pembuahan atau pemangkasan untuk foundation pruning atau pembentukan cabang-cabang untuk pembuahan. Nah, jadi itu beda ya. Nah, selengkapnya kalau untuk foundation pruning Anda bisa pakai metode spur atau can. Silahkan lihat videonya di sini. Jadi misalkan hari ini Anda selesai pruning atau memangkas anggur, maka saat itu juga Anda bisa oleskan Dormek ya, biar tunas baru yang diharapkan untuk pembuahan atau percabangan cepat tumbuh. Dan aplikasinya bisa diulang 1-2 kali ya, dalam rentang waktu 1 minggu setelah pemangkasan. Jadi kalau udah lewat 1 minggu, udah nggak usah pakai Dormek lagi, tunggu aja sampai si tunasnya mekar sendiri. Nah, balik lagi ke manfaat Dormek ini, karena dia bisa memecah tunas, jadi pertumbuhan anggur bisa tumbuh tanpa masa dormansi. Artinya dia pertumbuhannya bisa lebih cepat, dan keuntungan kita di Indonesia, negara yang tropis yang mataharinya bersinar sepanjang tahun, tanaman terus tumbuh. Jadi anggur bisa dibuahkan beberapa kali ya. Jangan aneh kalau misalkan di Eropa pembuahan anggur hanya bisa sekali dalam setahun. Kalau di Indonesia bisa ya, karena memang keuntungannya di Indonesia kita sinar mataharinya
bersinar sepanjang tahun dan tidak ada musim dinginnya. Jadi itu manfaat door mat. Jangan kalah juga sama negara India ya. India juga sama, negaranya tropis, sama seperti di Indonesia. Tapi India sekarang udah posisinya negara ke-9 penghasil anggur terbesar di dunia loh. Jadi kita jangan kalah. Smart. Sampai sini saja, salam pengangguran. Terima kasih telah menonton. Silahkan komen, like, dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.